Perkenalkan, nama saya Nanda Srirama. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, yaitu Universitas Teluk. Di sana saya menempuh pendidikan strata 1 dengan fokus ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Program studi yang saya ambil di sana adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Nah, tujuan pendidikan di Indonesia sendiri sudah jelas dasarnya, di mana arah pendidikan di Indonesia atau tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara harus menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan pendidikan Indonesia untuk mencapai ke sana, untuk mencapai mencerdaskan kehidupan bangsa itu diatur sedemikian rupa sehingga Indonesia membentuk sistem pendidikannya, di mana sistem pendidikan di Indonesia itu termuat dalam kurikulum pembelajaran. Nah, kurikulum pembelajaran di Indonesia sendiri sering mengalami perubahan, di mana tak jarang, di mana setiap pergantian presiden, setiap pergantian kepala negara itu minimal pergantian kurikulum pembelajaran itu ada. Kurikulum Merdeka lah, kurikulum K13, kurikulum prototype, kurikulum K13 yang disempurnakan, itu pasti ada. Itu merupakan contoh dari pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, menanggapi dari perubahan kurikulum yang terjadi, itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik, di mana semakin kesini kurikulum yang baru menuntut tenaga pendidik untuk membuat administrasi yang begitu kompleks dan ribet, sehingga itu menjadi beban tersendiri bagi seorang pendidik, di mana administrasi yang disiapkan itu tidak main-main. Mungkin kalau dihitung-hitung, 1 minggu bisa 1 rim, lebih dari 1 rim kertas dihabiskan karena administrasi itu harus di print. Nah, administrasi yang begitu ribet membuang waktu guru, di mana guru yang harusnya fokus untuk mengajar, guru yang harusnya fokus dalam mengajar peserta didik menjadi kurang waktunya untuk mendalami peran seorang guru. Mereka sibuk dengan habis waktunya dengan membuat administrasi seperti RPP, KKPD. Kemudian dengan kurikulum Merdeka yang baru itu lebih ribet lagi, di mana RPP rencana pelaksanaan pembelajaran diubah menjadi modul ajar. Nah, dalam modul ajar ini begitu banyak sekali administrasi yang harus dilengkapi, poin-poin yang harus dilengkapi seperti alur tujuan pembelajaran, kemudian dan lain-lain. Kemudian instrumen pembelajaran, instrumen penilaian, media ajar, alat peraga. Nah, itu harus disiapkan oleh seorang guru di kurikulum yang semakin maju ini. Sebagai seorang calon guru, saya merasakan ketidakefektifan dalam proses pembelajaran karena dituntut untuk melengkapi administrasi pembelajaran tadi. Jadi guru tidak fokus dalam proses mengajar karena lebih sibuk di administrasi pembelajaran yang harus dibuat. Jadi menurut saya pribadi, pergantian kurikulum yang semakin kompleks terkait dengan administrasinya itu harusnya dihapuskan, karena administrasi membuat tenaga pendidik itu kehilangan fokus dalam mengajar. Harusnya administrasi belajar itu diserahkan dan dibuat oleh dinas pendidikan daerah, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Kalau itu menjadi tolak ukur dalam keharusan guru dalam membuat administrasi pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Harusnya itu dibuat oleh dinas pendidikan agar pekerjaan lebih efisien, di mana guru fokus dalam proses pembelajaran mengajar dan dinas pendidikan mengurus administrasi pembelajaran, sehingga terjadi keseimbangan, di mana
kita bekerja sesuai dengan tupoksinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata.